Saya lihat banyak sekali pertanyaan yang masuk ini ya. Tapi berhubung waktu juga sudah menunjukkan, kalau di sini saya sudah 23.44. Berarti kalau di sana sudah 21.44 ya, udah hampir mau jam 10 malam ya. Jadi mungkin satu pertanyaan saja yang bisa saya sampaikan untuk diajukan ke pemateri. Mungkin rata-rata pertanyaannya sama, saya sampai bingung ya. Saya coba mix saja pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Jusmin Juan, Kang Jusmin Juan. Masya Allah, judul tiap chapternya sangat menarik, tapi saya ingin bertanya ke Ustadz Akbar untuk judul di chapter pertama. Perjalanan dakwah yang sudah ditempuh hingga hari ini, apakah sudah terbayang sejak dulu? Nah, ini nanti tolong dijawab oleh Ustadz Akbar. Dan satu paket pertanyaan dengan... Sebentar ya. Nah, pertanyaan dari Kang Muhammad Ilham. Dalam buku tersebut, judulnya Masjid sebagai Intelektual. Masjid mana yang mana Ustadz? Apakah semuanya atau perumpamaan salah satu masjid seperti apa? Lalu kemudian satu-satu dulu ya. Jadi dua pertanyaan tadi, silahkan mungkin Kang Akbar untuk menjawab pertanyaan pertama itu adalah apakah sudah terbayang sebelumnya, gitu ya, sejak dulu. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, seperti yang telah disampaikan tadi. Mangga, Kang Akbar. Ya. Pertama, kalau terkait dakwah, saya senang banget sama sejarah ya, Kang Fen. Jadi saya nggak mikirin apakah dakwah saya ini diterima atau enggak itu. Tapi saya senang dengan sejarah. Setiap saya buat vlog terkait masalah sejarah tuh saya bilang di vlognya belajar sejarah di tempat bersejarah gitu. Nah, itu jadi tagline di konten saya. Nah, di situ baru saya mikirin ternyata makin ke sini orang-orang itu butuh ya yang namanya peta, roadmaps gitu untuk bagaimana memetakan dakwah. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap komunitas itu datang ke rumah minta nasihat, minta dipetain dakwahnya. Itu enggak. Jadi mereka ini ya kena virus apa ya namanya? Virus tren ya. Yang tren diambil gitu ya. Nah, setelah tren itu hilang, mereka bingung gitu. Itu yang terjadi di tengah-tengah para pemuda di masjid maupun di komunitas hari ini. Nah, ternyata setelah itu saya mikir banyak hal selama di masjid bagaimana memetakan dakwah. Mulai dari ngontak rektor dulu kan. Rektor-rektor itu diundang tuh bukan hanya sekedar sekedar mengundang untuk jadi khotib Jumat, tapi ada sisi petanya tadi ya, peta dakwahnya. Ternyata alhamdulillah banyak rektor-rektor dari luar itu alumni dari Unpad gitu ya. Kayak dulu rektor Unisba itu dari Unpad. Terus yang kedua ada rektor dari ITB setelah Prof. Ahmaloka itu dari Prancis nyambung gitu. Nah itu ternyata dari situ saya banyak mengambil ibroh, banyak ambil pelajaran. Barulah setelah banyak membaca, banyak baca literasi, banyak berinteraksi dengan para tokoh, baru saya masuk ke ring dakwah. Tapi dakwah itu juga saya nggak mikir, oh ini dakwah ini sukses, dakwah ini bisa masuk sampai ke lingkaran satu ya di Jakarta. Itu saya nggak mikir ke sana, cuman saya jalanin aja. Setiap ada amanah yang Allah berikan, saya cuma mikir, ya Allah, saya ingin jadi Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Kemana engkau akan arahkan arah panah ini, aku akan terus berjalan, termasuk di Semarang ini. Semarang kan keras ya. Dakwah di sini itu nggak gampang. Ya, di mana-mana ada intel ya, selalu menguntit itu gimana, ini siapa, pembicaranya apa, itu bikin mikir lagi gitu. Jadi yang diterima sekarang, amanah apapun yang diterima hari ini, jalankan. Insya Allah dari amanah itu kita akan diberikan kekuatan yang lebih. Ya bisa belajar sama Kang Fen ya, dulu dikasih banyak amanah, ketua LDK ya. Sampai sekarang sesukses ini gitu ya dalam sisi
pendidikan dan intelektual itu karena amanah yang kita dapatkan. Jadi amanah itu kita tuh besar karena amanah, bukan karena kitanya gitu. Dan kita nggak bisa sendirian, harus berjamaah gitu. Saya juga besar, bukan sebesar ya, maksudnya masih kecil sih sekarang. Cuman saya menilai dari peta ini banyak orang-orang yang terlibat untuk ikut membantu saya untuk dakwah juga ya, termasuk Kang Awal. Ini Kang Awal juga di generasi awal itu kita berlima buat dakwah Islam dulu ya, sama Kang Riki, sama Aska. Itu ada obrolan 5 founding father itu ya waktu itu di Masjid Unpad untuk membuat organisasi dakwah yang kemudian meledak ya. Sampai sekarang hilang ya Kang. Lainnya hilang. Gitu. Itu karena tadi kita tuh besar karena amanah, itu poinnya. Yang kedua, jalani amanah itu insya Allah nanti akan diberikan jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Oke. Jadi jangan berpikir besar dulu lah. Kalau ingin terkenal, kalau ingin eksis itu mah gampang ya. Nah, jadi dibedakan dari situ. Kalau untuk terkenal tuh banyak, tapi ternyata ustadz-ustadz yang terkenal atau selebgram yang terkenal itu miskin ilmu gitu. Jadi ketika miskin ilmu, mereka udah aja jadi selebgram, akhirnya jualan pelangsing, pemutih gitu. Jadi nggak memberikan edukasi ilmu tuh nggak. Kan ada grupnya ya, itu grupnya tuh grup para tokoh muda itu. Ya obrolannya sebatas itu aja. Kalau udah nikah obrolannya poligami. Jadi setelah nikah, udah nikah obrolannya poligami, sebelum nikah itu obrolannya tentang masalah harta gitu, masalah materi. Nah ini apa ya namanya, jadi pikiran saya tuh jadi agak aneh gitu. Padahal dari pendidikan di masjid, saya dididik untuk bagaimana bisa ikhlas dalam menjalankan amanah, membesarkan satu amanah ini, dan kemudian bisa mewakafkan diri di jalan Allah. Gitu sih Kang Fanfen. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Kang Akbar. Jadi kita itu besar karena amanah ya. Luruskan niat, maka Allah akan memberikan jalan. Luar biasa. Oke, terima kasih Kang Akbar.